Media sosial digegerkan dengan beredarnya video pencopotan baliho HRS dan video rombongan kendaraan milik TNI yang berkonvoi di kawasan Petamburan, Jakarta. Tak hanya itu, pernyataan tegas Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang akan menghajar siapapun yang mengancam keamanan Jakarta menjadi ramai diperbincangkan publik. Media sosial digegerkan dengan video baliho bergambar wajah tokoh Front Pembela Islam Rizik Syihab diturunkan. Dalam video itu nampak 5 orang mengenakan seragam loreng menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab yang terpasang. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman pun angkat bicara perihal viralnya video pencopotan baliho HRS. Ia menegaskan pencopotan baliho HRS merupakan perintahnya. Barbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Pangdam Jaya juga berbicara keras terhadap pengancam persatuan dan kesatuan di wilayah Jakarta. Saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya, ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Sikap dan pernyataan tegas sang Pangdam pun memetik tanya di ruang publik. Mengapa ia begitu lantang berbicara? Dan siapakah pihak-pihak yang dimaksud akan mengancam persatuan dan kesatuan di Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Pernyataan keras Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang akan menghajar semua pihak yang mengganggu Jakarta ramai diperbincangkan publik. Siapa pihak yang dimaksud oleh Pangdam Jaya? Sebegitu gentingkah ibu kota hingga TNI turun tangan memperlihatkan kekuatannya? Sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber Pangdam Jaya tahun 1996 yang juga sebagai Gubernur DKI Jakarta 2 periode 1997 hingga 2007 dan juga sebagai Kepala BIN 2015-2016 Sutioso atau Bang Yos. Selamat petang Bang Yos. Kemudian ada Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto dan pengamat intelijen Rizal Dharma Putra. Selamat petang Bang Rizal, Pak Wawan. Selamat petang Mbak. Ya, saya ke Bang Yos. Menurut Bang Yos, apa sebenarnya maksud pernyataan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman? Jadi saya melihat atau menilai begini ya. Apa yang dilakukan Pangdam, menurunkan baliho, lalu menyampaikan pernyataan yang amat keras gitu ya, itu adalah sebuah, istilah kita itu adalah shock terapi. Ya, shock terapi itu kita keluarkan pada saat semua tidak berfungsi lagi. Gitu. Jadi perlu diketahui di daerah itu ada 3 unsur yang bertanggung jawab. Yang pertama tentu kepala daerah, gubernur dalam hal ini. Yang kedua itu Kapolda dan Pangdam Jaya. Kapolda Metro maksudnya. Jadi 3 unsur inilah gitu. Nah dalam konteks menangani FPI atau HRS ini ya, tentu misalnya baliho kan, saya berasumsi ya seperti dikatakan Panglima tadi bahwa
Trantip yang mengerahkan biasanya Satpol PP ini tidak berhasil lagi gitu. Yang sebenarnya tidak boleh, mestinya sudah di situ pun sudah harus berhenti ya. Baliho itu kan menggunakan dana ya. Jadi kalau terus dicopotin terus pasang copot lagi gitu saja oleh Satpol PP harusnya. Ini sudah dilakukan apa belum gitu ya. Kalaupun harus dibantu ya kita biarlah mereka menurunkan misalnya Kodam dan Polda Metro dalam gabungan gitu, operasi gabungan melindungi mereka yang sedang melakukan tugas. Tapi baliho itu sudah jelas seperti Panglima itu sesuatu yang salah karena baliho itu ada perdanya ya, di mana bisa dipasang ukurannya berapa dan bayar pajak ya, tidak boleh sembarangan. Nah, kalau unsur Satpol PP ini sudah tidak berfungsi, tentu berikutnya adalah Polda Metro Jaya gitu kan. Kalau sudah ada dalil-dalil dia itu memang melanggar aturan menurut hukum, perda itu pun sudah ada sanksi hukumnya perda itu, gitu. Lakukan saja pemanggilan, pemeriksaan sampai penyidikan dan di pengadilan, jangan pernah ragu itu. Nah, asumsi saya ini semua sudah tidak bisa sehingga Panglima melakukan seperti itu. Kalau tiba-tiba memang tidak cocok, gitu ya. Ibaratnya kita ini mau apa ya? Mau membunuh lalat itulah tetapi pakai palu gitu kan, ibaratnya seperti itu. Karena TNI itu adalah senjata pamungkas, harus keluar yang terakhir kali. Oke, Bang Yos, kalau TNI sebagai senjata pamungkas artinya sudah gentingkah ibu kota Jakarta saat ini sehingga TNI harus turun tangan? Menurut pengamatan saya sih belum ya. Kan saya katakan tadi kalau kelompok ini katakan FPI lah gitu, yang membuat ulah yang sudah ada dalil-dalil melanggar hukum, ya dianu aja, diusut aja sama kepolisian gitu loh. Kalau ini semua tidak udah jalan, makanya saya ingin memberikan contoh. Misalnya waktu saya Panglima kan ada peristiwa 27 Juli. Pada saat kerusuhan itu dia bisa ditangani lagi oleh kepolisian, maka ada perintah resmi dari Panglima ABRI waktu itu untuk saya mengambil alih gitu kan. Ya, nah begini ya, di dalam wilayah itu kan ada penghuninya atau masyarakat. Masyarakat itu apapun isinya itu kan seperti keluarga. Ya, anak yang banyak ini ada yang alim, ada yang nurut manut, tapi ada juga yang nakal seperti itu. Jadi maksud saya kalau ada peristiwa-peristiwa seperti sepulang HRS ini terutama, itu mesti kita mengedepankan namanya soft power gitu kan. Soft power itu di dalam operasi intelijen namanya operasi penggalangan yang lunak gitu. Jadi operasi penggalangan itu ada dua, lunak dan keras. Kalau sudah didekati baik-baik dikasih tahu ternyata nggak bisa ya galangannya keras gitu dengan mengerahkan aparat-aparat itu tadi, dan ini biasanya adalah yang melakukan adalah unsur-unsur intelijen. Bang Yos. Dan saya punya pengalaman waktu gubernur, kantor saya itu didudukin oleh FPI pada bulan puasa. Dan yang mendudukin itu nggak sedikit, udah kayak salju aja kantor saya, udah putih semua luar maupun dalam. Dan dipimpin oleh HRS sendiri dan pengurus-pengurus teras FPI. Pejabat DKI juga melarang saya masuk kantor, saya tetap masuk karena saya berprinsip seperti apapun orang kerasnya tetap saja bisa kita dekati hatinya. Bang Yos. Dan saya jelaskan kan, dia akan menuntut saya menandatangani surat agar semua tempat hiburan dan restoran ditutup total selama 1 bulan. Lah mana mungkin saya jelaskan sama Habib itu dengan kelompoknya, ya ini kota internasional, banyak non-muslim, banyak duta besar, kalau makan di mana kalau saya tutup? Tempat hiburan, sudah kita survei 90% pegawainya itu muslim. Kalau 1 bulan ditutup dia dapat duit apa untuk mudik gitu kan, karena itu kita atur, tapi puasa tidak boleh terganggu. Buka setelah tarawih selesai, tutup sebelum sahur dimulai. Jadi seperti itu, dan perda itu sudah kita konsultasikan dengan MUI dan hasil koordinasi dengan DPRD yang mewakili rakyat termasuk FPI. Saya jelaskan, dia nggak berani maksa lagi, akhirnya mereka paham dan saya minta untuk keluar dari balai kota dan mereka keluar. Maksud saya kelompok sekeras apapun masih tetap bisa didekati, tetapi mungkin juga tidak berhasil, tetapi kan ada jalan lain. Kalau tidak berhasil barulah dengan cara namanya penggalangan keras ya. Oleh karena itu sekali lagi saya minta kepada atau saya berharap kepada aparat bahwa gunakan sebaik-baiknya di
di wilayah itu kan ada namanya Muspida dulu ya, Musyawarah Pimpinan Daerah, yang sekarang ini namanya kalau tidak salah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Baik Bang Yos, kita ke Bang Rizal terlebih dahulu, pengamat intelijen. Bang Rizal, Anda melihatnya bagaimana? Bang Rizal, apakah ada pihak-pihak yang dimaksud oleh Pangdam Jaya ini spesifik, membidik ke sekelompok atau bagaimana? Bang Rizal, Anda melihatnya? Saya punya sedikit catatan ya. Ada catatan pertama adalah pada pernyataan Pangdam soal tadi saya lihat di ini ya, di tayangan ya, yang menyatakan bahwa ini terkait dengan ketidaktepatan pemasangan baliho, kemudian juga masalah pajak dari baliho segala macam. Nah itu dari dua hal itu saja Pangdam sudah bertindak atau memberikan satu pernyataan yang di luar kewenangannya dia, gitu. Karena persoalan baliho, persoalan izin pemasangan, persoalan penempatan baliho, persoalan pajak baliho itu adalah ranahnya Pemda, bukan ranahnya Panglima. Nah kemudian satu hal lagi mengenai waktu Pangdam juga menyatakan bahwa ya kalau perlu FPI bisa saja dibubarkan. Itu juga bukan wilayahnya Pangdam untuk membicarakan FPI itu dapat dibubarkan. Pangdam tidak bisa membubarkan FPI. Yang punya kewenangan membubarkan FPI adalah Kementerian Dalam Negeri, dan itu juga melalui proses peradilan. Nah, jadi di sini saya lihat Pangdam ini menabrak rambu-rambu hukum dalam memberikan pernyataannya. Nah, ini intervensi suatu instrumen militer, suatu aparat militer terhadap ketatanegaraan, tata kota, itu merupakan suatu mengingatkan kembali kepada seolah-olah tentara itu di atas hukum. Nah inilah yang menurut saya perlu ada introspeksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pangdam. Baik, Pak Wawan, sejumlah pernyataan keras disampaikan oleh Pangdam Jaya. Di antaranya salah satunya adalah akan menghajar siapapun yang mengganggu ibu kota Jakarta ini. Siapa yang dimaksud sebenarnya, Pak Wawan? Ya, kalau siapa saja kan berarti semua pihak yang memang mengganggu, karena ini menjadi wilayah di mana menjadi tanggung jawab dari Pangdam. Dan ini tentu juga ini mengingatkan semua pihak untuk menjaga kondisivitas wilayah dan juga untuk menjaga suasana tetap kondusif dan terkontrol. Kita ingin semuanya menjadi baik, tidak ada saling tabrak ataupun tidak ada yang lantas ada terjadi tragedi pelanggaran-pelanggaran. Itulah sebabnya secara prinsip sebetulnya Pangdam ini mengingatkan kita semua supaya keadaan bisa lebih nyaman lah bagi semua pihak. Karena apa? Kita hidup di ibu kota itu kan tidak hanya sendiri, tapi juga ada orang asing yang ada, kemudian juga kepentingan lain para pihak yang ada, termasuk juga kepentingan dari bagaimana tanggung jawab moral terhadap suasana yang kondusif itu. Oleh karenanya sebetulnya semua pihak harus juga menahan diri dan juga self correction. Sehingga ini sebetulnya intinya adalah memberikan suatu mengingatkan kembali adanya suatu hak maupun kewajiban serta tanggung jawab moral maupun tanggung jawab bagaimana menjaga situasi tetap terkendali. Oleh karenanya siapapun yang lantas dinilai melanggar satu aturan-aturan yang ada, ini diingatkan kembali supaya ini tidak terjadi sesuatu yang lebih kepada terciptanya ketidaktertiban. Jadi peringatan yang disampaikan Pangdam ini general kepada siapapun supaya tidak ada perulangan-perulangan dan juga adanya suatu keadaan yang mengarah ke arah di mana sesuatu itu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di dalam alam demokrasi itu ada kebebasan, ada kesetaraan dan juga ada aturan. Maka dikembalikan kepada bagaimana itu meskipun kita bebas dan setara, tapi aturan main ini tetap harus kita jaga. Itulah
makna dari apa yang disampaikan dan diingatkan oleh Pangdam Jaya, Pak Dudung. Demikian. Pak Wawan, tapi kalau menurut BIN sendiri, apakah BIN sudah mengendus akan ada kekacauan yang dibuat oleh kelompok tertentu sehingga Pangdam Jaya, Kapolda Metro, Kapolda Jabar juga mereka cepat sekali bereaksi secara lantang di hadapan publik? Nanti Bang Yos juga ikut komentar usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa.